Shalom. Puji Tuhan pada saat yang ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah menolong, membebaskan dan lepaskan kita. Saat ini kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, kita akan lanjutkan khotbah kita, yaitu amanat agung. Ya, Tuhan Yesus, serial daripada amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Baik, kita akan buka Alkitab kita. Kita baca ayat pokoknya, ayat Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama, 3-2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa, karena ayat ini menjadi pesan atau amanat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Kita kembali kepada khotbah saya. Ini beberapa poin yang kita ambil dari Matius 28 ayat 18 hingga 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu, dan terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu. Kemungkinan besar khotbah ini sampai kepada ketahuilah aku menyertai kamu. Tapi saya tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, karena saya terus belajar dari Roh Kudus, minta apa lagi Tuhan yang mau Tuhan sampaikan lewat amanat agung ini. Nah, kita lanjutkan. Hari ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tolong kita mulai memahami sebenarnya kekristenan itu bagaimana sih. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu sekedar Kristen, datang ke gereja beribadah tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ya, itu saja, maka kekristenan yang sangat membosankan. Ya, nanti bagi yang muda kita buat pelajaran alfa bahwa kekristenan itu membosankan. Tidak ada sesuatu metode baru. Itu aja diulang kurikulumnya. Ya, sama dengan anak sekolah sudah kelas 3 ngulang lagi ke pelajaran kelas 1. Gimana rasanya? Itu aja katanya. Nah, kekristenan tidak boleh itu aja. Alkitab boleh itu terus, dan memang hanya itu yang diajarkan. Tapi Tuhan akan memberikan kita pewahyuan yang baru, bagaikan seorang guru yang mengajari kepada murid-muridnya. Maka dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, bagi saudara, khususnya bagi Kristen yang sudah cukup lama Kristen, orang-orang tua, bandingkan, rasakan perbedaannya kekristenanmu yang dulu dengan sekarang. Mari kita akan lihat. Murid, jadikanlah semua bangsa muridku, begitu ya. Jadi tidak sebagian, tapi semua bangsa. Dalam bahasa Yunaninya disebut matetes, yang artinya adalah pengikut Kristus. Jadi murid-murid Yesus itu disebut matetes, ya, atau disebut pengikut. Lebih dalam pemahaman matetes ini kalau diartikan adalah begini. Kita baca sama-sama, 3-2 ya. Orang-orang yang mengikut dan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, mengikuti teladan dan ajaran-ajarannya, serta melakukan perintah-perintahnya.
Jadi bukan sekedar matetes kalau kita lihat murid dalam arti anak sekolah SD juga murid sama dengan matetes, tidak. Kata matetes, jadi kata murid memang sama istilah murid, baik SD, SMP, SMA, murid juga dibilang kan. Nah, apakah sama itu dengan yang di dalam Alkitab? Bukan. Tapi ini matetes artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Bahkan di sini katakan mengikuti teladan, ajaran serta melakukan perintah Tuhan Yesus. Itulah arti matetes yang disebut murid Yesus. Dari ayat ini atau dari prinsip ini, maka kita semakin memahami kata murid atau dimuridkan dalam kekristenan berbeda dengan dimuridkan di dalam sekuler, di sekolah. Kita lihat ada dua kata, kita ulang ya, kita ulang. Di sini ada dua kata, yaitu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang kemudian di dalam ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadikan muridku, ajar melakukan. Sebenarnya dua kata itu, murid dan belajar, itu sama. Tapi kalau kita pahami di dalam Tuhan Yesus kata ajarlah mereka melakukan dan jadikan mereka muridku, ini berbeda sekali dengan sistem yang berlaku di dunia sekuler, di dunia pendidikan, edukasi di dalam sekuler ini. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, tujuan pemuridan. Apa sih tujuan pemuridan di dalam kekristenan? Apakah kira-kira jemaat nanti setelah lulus pemuridan maka dapat gelar S1? Kalau dihitung dari lamanya bukan lagi S1, S3 langsung. Ya. Jadikan. Apa arti kata jadikan? Jadikan berarti kata tadinya tidak jadi menjadi jadi. Saya beri contoh. Gereja ini disebut gereja atau bangunan, sebenarnya awalnya ini tidak jadi dan tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah seonggok batu bata, iya kan? Seonggok batu kerikil, pasir, semen, besi dan lain sebagainya. Lalu oleh tukang diolah, dijadikanlah sebuah bangunan. Jadilah bangunan, jadilah rumah Tuhan, jadilah gereja. Dari bahan yang sama, bisa gereja kecil, bisa gereja sederhana, tapi di bahan yang sama juga bisa gereja yang besar, gereja yang mewah. Bahannya sama. Bukan berarti kalau gereja mewah batu batanya khusus didatangkan dari mana gitu. Sama aja. Persoalannya kata menjadikan ini. Kalau menjadikannya asal-asalan, ya jadilah seperti itu. Jadi rencana Tuhan dalam dirimu, kamu harus jadi. Katakan amin. Jadi. Jangan ada jemaat Tuhan yang tidak jadi. Kalau bahasa apa namanya, pernah melihat ibu gembala punya kandang ayam, terus ayamnya bertelur, kadang dia tidak tahu kapan bertelurnya, kapan menetasnya, dan kapan jadi ayam. Karena dia nggak tahu yang mana ayam induknya, mana jantannya. Bahkan suatu saat dia heran, ayamnya induknya putih, tapi anaknya semua hitam. Sementara ayam jagonya nggak ada yang hitam. Dari manalah itu jadi hitam ayamnya? Induknya total putih, jagonya merah, yang jadi apa? Hitam. Tapi ada juga 6 telurnya yang jadi 4, tidak jadi apa kata orang? Busuk dan lain sebagainya. Janganlah kiranya kita menjadi jemaat yang seperti bukan. Tidak jadi. Tapi biarlah kita semua jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin.
Nah, kekasih sama Tuhan kita harus jadi seperti yang Dia inginkan, jadi seperti yang Tuhan mau, sama seperti batu bata tadi, jadi seperti yang Tuhan mau atau tukang mau, sama seperti besi-besi, semen, pasir dalam, jadi seperti yang diinginkan oleh tukang. Nah, jadi kita mau jadi apa? Jadi murid. Yang kedua. Jadi ajarlah. Ajar. Apa arti ajar? Yang tadinya tidak pandai menjadi pandai, betul itu ya? Nah, yang lebih kasarnya lagi, yang tadinya tidak kurang ajar menjadi bisa diajar, kita nggak tahu lah. Tapi jangan pakai itulah istilahnya, kurang enak. Tapi yang jelasnya, orang yang diajar berarti tadinya tidak paham. Lama-lama setelah diajar menjadi paham. Jemaat Tuhan harus paham. Makanya dikatakan di dalam ayat terakhir, ketahuilah, banyak orang Kristen yang belum tahu. Tidak tahu sudah cukup lama, kok nggak tahu sih? Gitu ya. Nah, Tuhan mau kita harus tahu, harus paham. Harus paham. Jemaat Tuhan harus paham firman Tuhan. Bahkan saudara harus tahu tentang akhir zaman. Harus tahu kapan Yesus datang, walaupun tanggalnya tidak ada yang tahu. Artinya ada tanda-tanda yang harus kamu tahu. Jemaat Tuhan harus tahu bagaimanakah nanti hidup di surga. Ya, bagaimanakah hidup di surga? Sampai ada saudaraku orang meninggal, ya, lalu sebelum ditutup petinya oleh keluarganya dimasukkan tasnya, lalu dimasukkan sepatunya, lalu dimasukkan gajutnya. Tahu gajut? Tempat sirihnya itu. Nah, apalagi? Kebetulan opung doli yang meninggal dimasukkan cangkongnya namanya untuk merokok itu. Iyalah, masukkan nanti biar bisa. Dia pikir nanti di surga masih pakai. Dia pikir di surga masih pakai tas. Dia pikir masih pakai sepatu. Bahkan dimasukkan beberapa baju ke dalam biar bisa salin katanya. Orang Kristen gak ada gitu lagi. Katakan amin. Ku tak membawa apapun juga. Ketika aku pun kembali tidak boleh bawa apa-apa. Haleluya. Jadi udah sesat kalau ada orang Kristen dibawain jamnya, biar ada jamnya nanti di sana katanya. Bahkan ada yang paling lucu lagi, apa itu Pak? Itu kakinya nggak boleh diikat, kan waktu diikat, waktu mati kan diikat biar jangan gini kakinya, tangannya juga biar jangan gini gitu, diikat. Setelah mau ditutup peti, lepas. Dan apa dilepas? Nanti biar bebas dia jalan katanya. Lu apa hubungannya? Dan yang lucunya lagi, sudah mati seminggu, 10 hari, 100 hari, 1 tahun, dikasih ngerokok. Kalau bagi yang opung tadi, dikasih makan, kasih minum, kasih napi nadar, diantar ke kuburan. Dengarkan, itu sesat. Banyak orang Kristen nggak tahu sih, selama ini udah tua, bahkan sudah jadi pelayan, tapi masih tetap belum tahu. Jadi Kristen harus tahu di surga itu bagaimana. Bahkan tidak tahu tentang penuh Roh Kudus itu gimana. Sampai-sampai ada orang kalau berbahasa roh itu sesat. Masa ada Roh Kudus zaman sekarang lagi? Itu mah dulu, nggak tahu dia. Jadi bilang gini, kalau nggak tahu dia, bilang gitu ya. Kalau ada yang misalnya ngejek-ngejek kamu, ya jomblo, ya nggak tahu dia. Gitu. Loh, kok kamu masih nggak mau makan darah? Itu mau, nggak tahu kamu. Jadi banyak kekristenan sudah tua, nggak tahu apa-apa. Masih tetap pakai jimat, masih tetap pakai ini, nggak tahu dia. Jadi perlu diajar, diajari firman, diajari kebenaran. Nah, kita akan lanjutkan dulu kedua kata ini. Jadi dijadikan seperti yang saya katakan tadi, menjadi berguna, bermanfaat. Yang kedua diajar supaya tahu. Mari kita lihat.
Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi apa? Jadi murid Yesus. Yang kedua, ajar mereka melakukan firman-Ku. Ini lanjutannya. Perintahkan. Firman atau yang Kuperintahkan. Dari dua kata ini, jadikan dan ajarlah, maka kekristenan yang sebenarnya, tujuan kekristenan adalah murid. Tujuan kekristenan adalah murid, bukan pendeta. Terlalu kecil kalau sasarannya jadi pendeta, tapi harus jadi murid. Kira-kira kalau jadi murid, mau nggak dia pendeta? Hah? Sekarang kebalik, kalau sudah jadi pendeta, mau nggak dia jadi murid? Nggak mau dia. Makanya senang banget, gak usah dulu ambisi jadi pendeta, gak usah menjadi orang hebat, ambisilah jadi murid Yesus. Amin. Belajar, senang belajar. Ya, kita lanjut. Murid yang bukan sekedar tahu, tetapi menjadi pelaku. Apalah arti murid yang sekedar tahu tapi tak mau melakukan? Murid Yesus ukurannya bukan tahu, tapi ukurannya melakukan. Bukan tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi sedikit dia tahu tapi bisa melakukannya. Itulah murid Yesus. Kemudian yang terakhir, tujuan akhir dari pemuridan adalah ketaatan melakukan perintah Yesus. Jadi yang pertama murid, yang kedua pelaku, yang ketiga taat melakukannya. Jadi bukan sekedar tahu, tapi dia taat. Kita lanjut. Tujuan akhir murid adalah melakukan perintah Yesus itu tadi. Dimulai dari yang pertama mengenal Yesus, yang kedua mengikut Yesus, yang ketiga belajar dari Yesus, dan yang keempat melakukan perintah Yesus. Nah ini langkah-langkah. Kalau ibarat saya mau katakan kelas muda, kelas di mana? Kalau sekedar kelas mengenal Yesus, waduh, itu masih hanya di mulut. Tapi kita masuk lebih dalam, mengikut Yesus. Tapi banyak orang kok pengikut Yesus tapi tak belajar kepada Yesus. Tapi tingkatkan belajar kepada Yesus. Belajar dari Yesus. Sampai kepada melakukan perintah Yesus. Kita bisa lihat kekristenan kita. Sekedar mengenal, ada orang pikir kalau sudah mengenal udah hebat. Kau kenal gak presiden kita? Oh, kenal saya. Tapi sampai kepada pengikut, bahkan pendukung, sampai kepada mensukseskan program presiden belum tentu. Kemudian belajar dan sampai terakhir melakukan perintah. Kita lihat lagi. Markus pasal 10 ayat 17 hingga 22. Tunggu ya. Markus pasal 10. Kita mau melihat dari 4 tingkat kekristenan tadi. Apa tadi? Mengenal, mengikut, belajar, dan melakukan. Coba nanti kau pelajari dari kisah ini. Dari kisah Markus pasal 10 ayat 17 hingga 22. Saya tidak bahas letterlek satu persatu, tapi Anda simpulkan di level mana kekristenan orang ini. Ya, di level mana kekristenan orang ini. Kita akan mulai, kita akan baca sama-sama saja. Hanya berapa ini? 2, berarti sekitar 5 ayat. Markus 10, 17 sampai dengan 22. 3, 2, ya.
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Dan seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak harta. Dengarkan baik-baik, ilustrasi ini sudah sering kita dengarkan. Banyak penafsiran tentang ayat ini, tapi saya hanya mau saudaranya pahami sedikit. Ada seorang yang datang berlari-lari bahkan tersungkur di hadapan Yesus berkata, "Guru yang baik, bagaimana dan apa yang aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" "Oh, kau mau hidup kekal? Kau bilang tadi guru yang baik. Emang kamu tahu siapa yang baik? Hanya yang dari Allah yang baik. Yang di dunia ini tak ada yang baik." Kira-kira kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, jangan ini, jangan itu, jangan ono, jangan semua dibilangi. "Oh, juga sudah kulakukan guru, dari aku kecil sudah kulakukan." Kalau begitu sekarang pergilah, juallah hartamu, bagi-bagi sama orang miskin. Habis itu, habis apa? Habis hartamu itu, barulah kau datang kemari. Ikut aku, gitu ya kan? Nah, jadi banyak orang ikut Yesus setelah habis. Waktu masih banyak, ogah. Tapi kita lihat di sini, apa yang terjadi? Ternyata ya dulu berkata, mendengar perkara itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa terjadi? Si pemuda itu apa? Kecewa. Mengikuti Yesus kecewa. Di tengah perjalanan, bahkan di ujung perjalanan kecewa. Kenapa kecewa? Kalau terjadi seperti yang tadi, habis hartanya, ikut Yesus bukan malah semakin kaya, malah makin ikut Yesus bukan malah membaik, malah makin ikut Yesus bukan malah tertolong, malah makin kecewa. Lalu apa yang saudara simpulkan dari ayat ini? Kira-kira bisakah kita sebut ini murid yang baik? Di mana kekurangannya? Kita akan perhatikan satu persatu. Mengenal Yesuskah dia? Mengenal, betul ya? Dia mengenal Yesus guru, sampai dia bilang guru yang baik. Wih, dipuja-pujinya lagi Yesus itu. Luar biasa itu, disembahnya Yesus. Iya kan? Bahkan dia datang lari-lari sujud kepada Yesus. Dia kenal betul siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia berkata, bagaimana supaya aku selamat? Apa yang kulakukan supaya aku selamat? Dia tahu betul siapa Juru Selamat. Amin. Dia tidak salah pilih Juru Selamat. Warna bajumu boleh salah pilih, tapi jangan salah pilih Juru Selamat. Yang muda-muda mungkin pasangan hidupmu boleh kau salah pilih, mungkin salah pilih. Atau yang sudah berumah tangga berkata salah pilih dulu saya. Tapi engkau jangan sampai salah pilih Juru Selamat. Salah pilih potongan rambutmu yang tadinya kau model begini pangkasnya, tunggu 1 bulan lagi ulang pangkas, modelnya masih bisa kok.
Tapi jangan salah pilih kau, Tuhan Yesus juru selamat. Haleluya. Engkau salah pilih tempat tidurmu, engkau salah pilih warna kebayamu, tapi jangan salah pilih Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kenal siapa Yesus. Yang kedua, dia tidak mau jadi murid. Dia tidak mau jadi murid. Kenapa? Karena dia hanya mau menceritakan masalahnya kepada Yesus, tapi apa yang Yesus katakan dia tidak lakukan. Oh, aku sudah begini, aku juga begini dulu, aku sudah. Banyak Kristen seperti itu dulu, itu gereja itu setengah dari aku. Opungku dulu pendiri gereja. Wow. Tapi dimuridkan, ikut saya belajar. Dia tidak mau jadi murid. Yang lucunya apalagi hanya melakukan Taurat. Kekristenan dia adalah tradisi. Saya katakan tadi, baru saya tulis tadi ketika di sini. Kekristenannya ternyata kekristenan tradisi. Emena masak digaga ursa imana masa ima diula. Lau halak merminggu, lau mana merminggu, lau halak tu gereja alai mula sia gereja dan dapat agiah. Kok nggak tahu ya, sama kita. Dia hanya sekedar isyarat, dia hanya sekedar simbol kekristenan. Tradisi, kekristenan yang tradisi. Kalau agak sedikit beda dari tradisi, wow, masa begitu? Nangis saja berdoa, kalau lain Kristen orang ini. Apalagi kalau ada pelepasan, macam mana pula Kristen orang ini? Ada pula pelepasan, guling-guling lagi katanya. Dia tidak mau. Dia hanya melakukan Kristenan biasa. Tradisi, kekristenan tradisi. Ada banyak kekristenan tradisi yang harus dibongkar sebenarnya. Banyak orang justru tradisi Batak yang dibongkar. Saya tidak pernah singgung itu, karena terlalu jauh saya membongkar tradisi Batak. Tapi tradisi kekristenan yang tidak sekedar, bukan membangun iman, tapi hanya sekedar, itu yang perlu kita bongkar. Mari kita lanjut. Tidak melakukan perintah Tuhan. Apa benar tidak melakukan dia? Coba yang mana dia tidak melakukan? Pergilah jual. Dan memang kekristenan banyak seperti ini. Kalau merugikan dirinya enggak mau lakukan, tapi kalau menguntungkan. Coba saya ulangi. Kira-kira kalau perintah Tuhan itu menguntungkan, dilakukan enggak? Wow, dilakukan. Sedangkan bilang gini, bayar persepuluhan maka Tuhan akan balaskan 30, 60, 100 kali lipat. Dia lakukan, tujuan di otaknya tahu enggak? Biar dibalas Tuhan. Ternyata belum dibalas. 1 tahun enggak dibalas, enggak dibayar lagi. Karena di otaknya apa? Menguntungkan, yang dia pikir menguntungkan. Sama, kalau sudah merugikan ada banyak. Dengarkan baik-baik, jemaat Tuhan di sini harus belajar. Di tahun pandemi ini, di situasi corona ini, luar biasa Tuhan arahkan pelayanan kita. Dibukanya komsel-komsel menjadi 6 kelompok yang selama ini belum terpikir oleh saya. Tapi kita harus berani. Mungkin ada orang, aduh jadi sepi, aduh jadi bagono, jadi begitu, jadi ini. Terserahlah mau bilang apa. Tapi ada orang tak mau menerima komsel di rumahnya apa? Ya, aduh benok lamun ninai. Mau makan apa nanti? Alah, giliran merugikan. Dengarkan baik-baik. Segelas air putih kau berikan kepada anak Tuhan, hamba Tuhan, engkau akan menerima pahalanya. Engkau menerima lebih daripada pahala orang yang menerima air putih. Itu firman. Itu firman. Daripada datang kawanmu, datang familimu dari kampung si Panggaron kau,
sampai marutang pun jadi begini bagono. Asai botojol mana buru juduawin narohana. Engkau tidak dapat pahala. Tapi kalau datang anak-anak Tuhan ke rumahmu, bernyanyi bersorak-soraklah haleluya, jangankan kau yang kau kasih. Nih Alkitab katakan, ibu kakinya saja membawa berkat. Amin. Kenapa harus? Debu kakinya. Kalau nggak cukup nggak apa-apa. Seperti tadi malam, yang seharusnya 5 tusuk 1 orang satenya. Karena banyak orang makin lama dikurangi jadi 3 susuk. Kurasa kalau tambah lagi tinggal 1 tusuk 1 orang satenya. Kenapa? Why not? Kenapa tidak? Gak usah terlalu kau pikir, ya segi. Gak usah kau pikirkan itu. Yang jelas, terima pertanyaan, terima KTN, terima ibadah, terima doa di rumahmu, maka Tuhan memberkatimu.